Shalom. Saya menyapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak yang kami kasihi. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan memberi kepada kita hari yang baru. Ini adalah anugerah yang besar yang patut kita syukuri, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua adalah karena kebaikan Tuhan semata. Karena itu kita patut pagi ini merenungkan semua kebaikan Tuhan, dan kita akan diberkati pagi ini lewat firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, anugerah-Mu saja kami boleh ada pada hari yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memperdulikan kami, sehingga hari ini kami mendapat hari yang baru, cuaca, udara, dan kehidupan yang baru. Karena itu hari ini kami mau jadikan sebagai hari yang bersukacita, hari berkat untuk kami, hari yang penuh dengan semangat, sehingga apapun yang kami hadapi, kami memiliki hati yang selalu bersyukur kepadamu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Saya baca untuk saudara sekalian dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara, ada sebuah kisah seorang raja yang baik hati. Dia punya kebiasaan per 3 bulan mengunjungi warganya. Satu ketika dia pergi mengunjungi warganya dengan berpakaian biasa, disertai dengan para pasukannya. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang anak kecil yang berpakaian compang-camping. Anak ini terkesan dia sebatang kara sedang mencari bahan-bahan yang sudah dibuang oleh banyak orang. Didorong oleh belas kasihan, maka raja ini menghampiri anak ini. Kemudian dia mengajak anak ini untuk menjadi anggota keluarganya di dalam kerajaan. Anak ini dengan sukacita dia mengikuti raja ini, dan kemudian raja ini menyuruh semua pegawai istananya untuk memperhatikan anak ini. Maka anak ini dimandikan, kemudian diganti pakaiannya dengan pakaian kerajaan. Kemudian saudara, anak ini diberi makanan yang enak-enak di dalam kerajaan itu. Saudara, betapa sukacitanya anak ini, karena anak yang terlantar itu telah diadopsi oleh seorang raja yang sangat mulia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita telah diadopsi Tuhan secara rohani. Kita yang dulu menjadi orang yang berdosa, diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi pewaris kerajaan Allah. Karena itu dikatakan Yohanes di sini, maka anak-anakku. Saudara, kita adalah anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Karena itu, karena kita anak Tuhan, kita adalah pewaris kerajaan surga. Karena itu seorang anak akan tinggal di dalam rumah. Demikian saudara, kalau kita anak Allah, kita akan tinggal di dalam Yesus. Kita akan tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal dalam Yesus seperti yang dikatakan dalam ayat ini, berarti kita sedang menyatu dengan Allah. Tinggal di dalam Yesus berarti kita punya identitas baru, yaitu identitas yang begitu mulia sebagai anak-anak Allah. Karena saudara, di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus di dalam Dia. Perhatikanlah pohon-pohon yang ada di sekitar ini. Dia bisa bertumbuh dengan baik,
dia bisa mengeluarkan zat hijaunya, dia bisa berkembang dengan baik, saudara, karena pohon-pohon ini berada di dalam tanah. Perhatikanlah juga ikan itu bisa hidup ketika ikan itu berada di dalam air. Saudara, demikian hidup kita akan lebih hidup ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian dengan tanaman dan ikan, manusia juga harus berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita anak, maka kita harus di dalam Bapa kita. Kita mendapat identitas baru. Kita tidak asing dengan Bapa kita. Kita tidak asing dengan Yesus. Kita tidak asing dengan Tuhan kita. Karena kita sudah mempunyai sebuah hubungan yang baru. Hubungan yang melekat satu dengan yang lain. Hubungan yang saling mengenal. Allah mengenal kita dan kita mengenal Dia. Karena itu kita harus di dalam Kristus en Kristu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya di dunia ini kita belum secara nyata hidup bersama-sama dengan Kristus, tetapi sambil menantikan Dia di dalam kedatangannya yang kedua kali, menjemput orang-orang percaya. Mari kita menantikan dengan penuh kesabaran, tetapi dengan sebuah catatan, kita tidak terpisah dengan Tuhan Yesus. Mari kita terus hidup di dalam Dia, jangan terpisah dengan Dia. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesukaran, ada masalah yang sedang kita hadapi, ada perjuangan-perjuangan yang sedang kita pergumulkan pada saat ini. Saudara, jangan terpisah dengan Tuhan, tetapi tetaplah berada di dalam Dia sambil menantikan Dia. Maka saudara, kita akan mendapat sebuah kekuatan baru. Dan ketika Dia datang menjemput orang-orang percaya, kita tidak perlu malu karena kita sudah mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Dan kita adalah anaknya, Dia adalah Tuhan kita. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saudara, itulah memotivasi kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Sambil melakukan aktivitas kita sepanjang hari, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan Allah kita bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Siapakah kami sehingga Engkau jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau ambil dari lumpur dosa, Engkau adopsi, sehingga Engkau berikan benih ilahi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, dan itulah yang menjadi keyakinan kami hidup di dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kekuatan dan kekuasaan-Mu, di mana Engkau tidak meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau selalu menyertai kami, terutama Tuhan di tengah-tengah COVID-19 yang sedang mewabah dunia, secara khusus negara kami Indonesia. Kami akan berada di dalam Engkau, menghadapi segala sesuatu di dalam Engkau. Maka Engkau yang akan memberi kekuatan, memberi kepada kami hikmat bijaksana untuk mengatasi segala sesuatu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, dari yang terkecil Engkau pelihara, bertumbuh kembang di dalam kasih akan Engkau. Berkati juga para orang tua yang aktif melakukan aktivitasnya untuk mencari kehidupan sehari-hari. Bapa di surga juga memberikan hikmat untuk para orang tua. Memberkati para lansia, Tuhan beri perlindungan yang dari surga. Karena Tuhan di hari-hari terakhir ini begitu sangat dikhawatirkan para orang tua kami yang sudah lansia. Karena itu kami serahkan mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Peliharalah mereka siang dan malam. Peliharalah juga Bapa di surga para ibu balu, supaya Engkau juga peliharakan kehidupan mereka, kehidupan ekonomi dan keluarga.
Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan juga kepadamu Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami di tingkat atas sampai tingkat ke bawah. Tuhan beri roh hikmat bijaksana, terutama ketika kami akan memasuki new normal. Tuhan tolong Bapa di surga, agar semua pemimpin kami dapat mengelola new normal ini dengan baik. Demikian juga kami rakyatnya, kami dapat melakukan dengan protokol kesehatan, sehingga kami tetap terpelihara, kesehatan kami tetap terjaga dengan adanya kehati-hatian dan kedewasaan kami menghadapi kehidupan yang baru ini, tanpa kami harus memaksakan keinginan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam setiap dosa kami, sehingga kami layak dan berkenan kepadamu. Dengarkanlah kami Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.